days are racing at the speed of light, and you feel like you got nowhere else to go. No, I want you till the sun comes in the morning light. Yeah, I'll keep you safe, I'll never let you go. 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 Selamat sore semua. Halo, apa kabar? Hormat, Rang. Tega, Brak. Selamat datang kepada Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Stella Kristi PhD. Selamat datang Bupati Kabupaten Mentawai, Ibu Dr. Haja Erlina SHMH beserta jajaran. Selamat datang Sekda Provinsi Kalbar, Bapak Dr. Haji Harisan MKes beserta jajaran. Selamat datang tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Bapak Insaf Albert Tarigan, dan seluruh rombongan yang hadir di SMK Negeri 1 Mentawai Timur. Begini. Anak-anak boleh sambil berteduh di pendopo
ataupun di salah satu depan kelas 10 TKJ. Baiklah, penyampaian umum oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Mempelai Timur kepada Bapak Komunistandin SPMPD. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Kita menghormati dan mengucapkan Ibu Dr. Menteri Pendidikan Tinggi dan Kesehatan Teknologi. Kita menghormati dan kami muliakan Ibu Bupati Kabupaten Bawah. Kita menghormati dan kami muliakan Ibu Bupati Bapak Sekda Provinsi Kalimantan Barat serta seluruh jajarannya. Dan kami menghormati Bapak dari Kantor Komunikasi Kepresidenan beserta jajarannya. Kesempatan yang ini perkenankanlah kami menyampaikan informasi sejarah Sentang 1 Buah Timur yang didirikan pada tahun 1987 swasta, lalu diresmikan pada tahun 1993 diresmikan oleh Bapak Wakil Presiden saat itu Pak Kris Kusno. Yang kedua, lokasi kami ada sekitar 33 hektar Ibu. Terbagi atas 3 lokasi sektor tanah yaitu perbukitan, tanah potsulit dan gambut. Saat ini Sentang 1 Buah Timur memiliki kurang lebih 350 siswa yang terdiri dari 5 jurusan, yaitu jurusan agribisnis, tanaman agribisnis ternak, kemudian teknik pengumpulan jaringan, kemudian nautika, kapal penangkapan, teknik sepeda motor dan teknik kendaraan dinas. Untuk sektor bangunan kita memiliki 11 kelas, kemudian ada 5 ruang praktek siswa standar dan asrama dengan kapasitas lebih 320 siswa. Namun kondisi beberapa fisik kita di belakang relatif kurang berstatus karena sudah hampir 30 tahun. Tapi alhamdulillah beberapa lokasi kami sudah mendapatkan rehab dan perbaikan. Terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah provinsi, dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Barat dan juga pemerintah daerah. Kami titik-titik yang krusial alhamdulillah mendapatkan perhatian yang baik dari pemerintah provinsi, dinas pendidikan dan kabupaten bawah. Selanjutnya kami juga berkeinginan lokasi ini menjadi bagian penting dalam penguatan reinforcement bagian membangun manusia pendidikan di kabupaten bawah. Tentu ini menjadi hal yang strategis. Struktur anak-anak kami tersebar Ibu. Untuk lokasi di asrama kita ada sekitar 200 siswa yang tinggal di dalam yang berasal dari luar daerah, dari Kabupaten Ketapang ada, dari Natuna, kemudian Sadanyang dan sekitarnya. Tentu harapan kami dengan kehadiran Ibu menjadi berkah dan menjadi penguatan bagi kami di SMK di 1 Buah Timur, terutama dalam rangka penguatan anak-anak kita di berbagai daerah. Barangkali itu sebagai pengantar kami. Mudah-mudahan kehadiran itu membawa berkah dan juga membawa kemajuan bagi kami di Kabupaten Bawah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bu Wamen di lokasi kedua lagi dengan saya Bu. Jadi Harmoni University tadi sudah diperlihatkan oleh adik-adik kita dengan tariannya, tari Cidayu tidak salah ya. Jadi ada beberapa ilustrasi budaya di tentang China, Korea dan lain. Jadi berilustrasi dalam tarian. Nah, di sini kita berada di lokasi kedua, luasan tanah 33 hektar. Secara tata ruang dia sudah di zona sarana pelayanan umum, baik itu di Perda 3 2014 tentang rencana tata ruang wilayah dan juga di rencana detail tata ruang 60 tahun 2022. Nah, itu sudah mendukung dari peruntukan ruangnya. Kemudian kondisi topografinya seperti yang Ibu lihat, karena di pesisir cenderung datar, namun di sini di depan kita lihat ada perbukitan. Makanya SMK 1 Mempelai Timur ini dulu sering juga dikenal sebagai SMK pertanian.
Jadi karakternya jadi mengkhususkan diri di bidang pertanian. Cuma sekarang sudah agak berubah ya Pak ya. Ada IT, kemudian teknik motor ada macam-macam. Jadi yang dijelaskan oleh Pak bahwa jadi kalau dari sisi luasan 33 hektar, sisi tata ruang kemudian cuma dia sudah berkembang dengan karakter SMK-nya. Jadi tadi berbagai jurusan dan berbagai memperlihatkan, terutama dengan kulturasi budayanya juga. Jadi dari mana-mana juga dia mungkin pilot Garuda mungkin seperti ini juga nantinya, mungkin seperti itu juga. Mungkin dari kami terkait luasan, kalau PDAM sudah ada jarak dengan ibu kota tadi 7,9 km, kemudian jaringan listrik ada, telekomunikasi jelas sudah, kemudian dengan pasar 5,9 km, dengan kantor bupati 7,5, Masjid Al-Falah 7,1, rumah sakit Rutini 9 km, dan yang terdekat dengan puskesmas Antibar itu 2,3 km. Jadi dan jarak lokasi kedua dengan lokasi pertama itu hanya 1,3 km. Kalau kita teruskan perjalanan tadi pakai motor, kita akan tembus di destinasi tempat dan akan bisa ketemu. Jadi tidak terlalu jauh, itu cuma 1,3 km. Dan yang pasti simpulannya karakteristiknya ya tidak berbeda jauh lah antara di sini sama yang di sana. Jadi seperti itu. Betul. Asrama di belakang, di jarak 1,5 kilo dari situ masih dalam lingkungan kita. Berapa putra, berapa putra? Aku sama Bu. Iya. Ada yang kelas 12 kan lagi magang ini. Ada yang magang di Riau Pak. Ada di Riau. Alhamdulillah alumni kita ada yang sudah bekerja di Jepang juga. Sedang merintis Ausbildung dengan Jerman. Dan ini memang kita lagi merintis juga kerjasama luar negeri dengan kita. Itu cukup strategis. Saya lihat sebenarnya Betul. Ya. tadi yang teknik yang motor itu apakah Yang depan itu jurusan untuk yang teknik kendaraan ringan. Terima kasih Pak Kapis dari Provinsi, lengkap dengan sebuah imbalan di sini ya. Jadi RPS kami sebetulnya standar nasional. Kalau terima kasih jauh, tapi kami berusaha standar nasional, termasuk yang sebelah kiri Nautika itu sudah juga lengkap dengan simulasinya. Alat simulator perkapalan. Kemudian yang bergeser di sini, pada 2022 kita ditetapkan sebagai SMK Pusat Keunggulan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pak, secara fisik bangunan kan jadi debat apa mungkin kendala yang paling utama secara operasi perawatan? Iya, untuk material itu memang kami sangat terbantu dari beberapa bantuan. Yang terakhir dari 2017 dari Kabupaten Bawah juga melihat yang asrama di belakang. Hanya memang kapasitas penggunaan asrama hanya separuhnya, separuhnya memang tidak layak digunakan, semakin sebar ke perumahan guru. Jadi sepanjang ini kami sudah beberapa terlihat, tapi yang di belakang di asrama perumahan guru ada kurang lebih 36 unit rumah. Asramanya ada 20 unit rumah dan kapasitas 340 siswa. Namun tamunya terbatas karena kita kerusakan karena sudah 30 tahun. 32 tahun. Terima kasih Pak, kita banyak belajar dari sini. Kalau kita sekolah juga. Terima kasih Pak. Sekarang kalau untuk tujuan yang sekarang sih mungkin paling banyak adalah untuk belajar dari SMK yang sudah ada. Ini tadi pertanyaan kepada Bapak yang sudah ada. Saya rasa sudah sangat baik sekali dan SMK-nya pasti tidak apa-apaan ya kalau dari sekolah. Cuman kita justru mendukung untuk bisa kita harus belajar sehingga kita sanggup berbagi untuk bisa belajar karena kan makanya saya tanya mengenai perawatan, mengenai asrama nanti bagaimana supaya kita bisa
bisa mendapatkan masukan langsung dari mereka yang sangat mengerti keadaan lokal. Jadi kita harapkan siswa-siswi, para guru dan pimpinan dari SMK bisa membantu kami untuk nanti seandainya kita jadi di lokasi 1 atau lokasi 3, bagaimana kita bisa dengan paling seksama mendapatkan masukan dari apa yang sudah berjalan selama lama di sini. Dan kita juga ingin ada kerjasama karena sekolah Garuda mementingkan juga pengabdian kepada masyarakat. Dan dari tadi ada teknik motor, ada nautika dan sebagainya, itu mungkin kita sangat ingin bisa ada suatu pertukaran pikiran dan juga kerjasama antara siswa-siswi, guru dari dua belah pihak. Memang tujuan kita ke sini tentu saja lokasi tidak akan diapa-apakan. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Sekolah yang sudah ada yang berada di lokasi Mentawai ini, karena setiap daerah kan punya iklim yang berbeda, punya kebetulan di sini juga asrama, jadi kami bisa mencontoh apa yang sudah berjalan dengan baik dan bisa mempelajari apa yang menjadi kendala dan tantangan, itu juga perlu kami ketahui. Tadi saya mengatakan tantangan untuk perawatan misalnya, karena perawatan OPEX itu harus kami pikirkan secara seksama, sama juga di sini hujan lebat, tanahnya agak sedikit rawa, gambut, itu selalu menjadi, dan juga ya konstruksinya, jadi kita mikir pelajari konstruksi juga. Iya, suspended ini kan Pak, iya. Iya. Ini mini pallet itu gitu ya. Sesuaikan dengan kearifan lokal. Iya betul, karena kita selalu mengambil kearifan lokal, jadi kami juga untuk kita mempelajari. Baik, terima kasih sekali. Kami mohon agar kedepannya kerjasama. Ya, saya juga mau berterima kasih kepada para siswa-siswi yang sudah berhujan-hujanan. Walaupun SMK ini bukan untuk SMK vokasi tidak langsung di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, tetapi untuk pendidikan tinggi vokasi kebetulan saya sendiri yang langsung mengerjakannya. Jadi saya sangat mempunyai perhatian khusus bagi vokasi saat ini, agar informasi juga bahwa pendidikan tinggi vokasi kita baru mencapai 8%. Padahal pendidikan tinggi vokasi adalah tulang punggung untuk bisa meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Indonesia, sehingga ada beberapa proyek, ada beberapa program besar yang kami lakukan di Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, khususnya untuk pendidikan tinggi vokasi, termasuk kerjasama dengan industri. Jadi kita mempunyai namanya industri match instructor dan industri match curriculum yang kami lakukan, dan kita juga selalu bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk selalu meningkatkan vokasi kita. Terima kasih kepada para guru juga yang sudah sangat berbakti untuk pendidikan vokasi. Terima kasih kepada ibu guru. Saya lihat sekolahnya sangat bagus sekali ya, dan langsung dengan vokasi, dan pasti anak-anak kita agak sangat mudah mendapatkan pekerjaan, karena kita lihat dari kebutuhan Indonesia untuk pertama sekali vokasi teknik di sini sangat kuat. Itu memang yang kita butuhkan. Bapak Presiden pun sangat ingin meningkatkan sains, teknologi, engineering, matematik, dan vokasi teknik ini menjadi sesuatu yang mempunyai sumbangsi besar dalam membangun kesejahteraan pertumbuhan ekonomi negara kita lewat terutama sekali keteknikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya lanjut izin ke lokasi ketiga, tapi kita harapkan kalau boleh Ibu tentu akan meminta bantuan untuk masukan-masukan data-data agar kita bisa, jika seandainya memang kita bangun di Mentawai, bagaimana kita bisa membangunnya dengan mempelajari data-data yang sudah Bapak Ibu ketahui dan semua. Terima kasih. Karena kalau kita tidak mempelajari apa yang sudah terjadi, kita akan mengulangi kesalahan yang sama, atau tidak mengulangi sebelumnya. Itu saya sempatkan tetap hanya ada tanggal ini karena ini sudah SMK yang berasrama, di mana murid-muridnya datang dari berbagai yang membangun sekolah Garuda.
bangunan seperti apa secara fisik yang memungkinkan dibangun di daerah sini. Juga menentukan bangunan. Jadi itu bagaimana suatu SMPN atau jadi juga jangan sampai ada suatu pikiran bahwa ini akan iya. Dan kita juga sangat hargai bahwa adik-adik sekalian berarti saya yang punya mungkin tadi adik-adik tidak mendengar, tetapi saya dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi di lain sekolah negara saya juga sangat punya perhatian dan melakukan banyak hal mengenai pendidikan tinggi vokasi. Mungkin adik-adik akan ada yang melanjutkan pendidikan tinggi vokasi baik politeknik maupun universitas ataupun vokasi di dalam universitas akademik. Pada saat ini kita hanya baru punya 8% dari pendidikan tinggi kita yang menggunakan vokasi. Tetapi sebenarnya kalau menurut analisa kami di kementerian, meningkatkan pendidikan tinggi vokasi ini sangat penting karena pendidikan tinggi vokasi secara di dunia datanya adik-adik tahu di negara maju sebenarnya pendidikan tinggi vokasi sangat banyak. Jadi di Switzerland itu 67%-nya justru pendidikan tinggi vokasi adik-adik. Dan di Jerman juga 56%-nya pendidikan tinggi vokasi. Kita boleh jujur di negara kita kadang-kadang ada salah pengertian bahwa pendidikan vokasi itu lebih tidak baik dibandingkan dengan pendidikan tinggi akademik. Tetapi di negara-negara maju bahkan bukan demikian. Sehingga kami juga bekerja keras di Komite Saintek untuk mengubah persepsi tersebut. Bagaimana kita bisa mengangkat derajat dan juga secara konkret gaji dari pendidikan dari mereka yang lulus dari vokasi. Dan juga saya juga sudah ke Jepang untuk melihat langsung pendidikan vokasi yang sangat berhasil sekali. Jadi tetap semangat adik-adik. Vokasi ini justru yang menjamin pekerjaan. Jadi adik-adik tetap semangat dan berusaha belajar dengan semangat dan tekuni. Saya lihat juga ini teknik menjadi sesuatu yang sangat baik sekali untuk membangun negara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.